Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Daiman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Abiyah dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Superkamla Raibah Nifida. Yang terhormat kepada segenap jajaran pengurus dan dewan guru dan teman-teman semuanya insyaallah berbahagia pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kitab Ubudiyah bab ketiga. Nah, yang pertama itu ada Jabiroh. Di sini membahas tentang Jabiroh atau perban untuk luka. Di mana sih cara kita beribadah menggunakan Jabiroh? Entah itu dari wudhu maupun sholat. Yang pertama ketika kita terkena hadas besar, maka bisa tayamum atau boleh membasuh anggota yang sehat dengan cara cukup dengan mengusap Jabiroh tersebut. Terus kalau misalnya kita berhadas kecil, tergantung ya. Yang pertama itu ada di dalam dan di luar. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam anggota wudhu, maka yang demikian itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita berwudhu ya menggunakan anggota yang tidak terluka. Nah, kalau misalnya bagian dalam itu gimana? Nah, kita harus membasuh seluruh anggota yang masih sehat dan mengusap Jabiroh dengan pelan-pelan. Jadi walaupun di situ ada luka dan diperban itu, kita harus tetap sebagai mungkin hormatil wudu'i. Jadi kita tetap harus membasuh, wajib dilakukan karena hukumnya fardu. Terus kalau misalnya di luar ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tetapi harus tetap dibasuh. Bagian luka jangan dibasuh agar yaitu cepat sembuh. Jangan terus melukai diri sendiri dengan cara menyiram atau misalnya mengusap bagian luka tersebut. Karena kalau kayak gitu nggak cepat sembuh, jadi wudhu Anda terus abnormal, nggak normal. Terus gimana kalau misalnya Jabiroh itu terletak di kepala? Kita harus membasuh dengan air. Tetap kita berwudhu, membasuh anggota yang masih sehat dan tidak apa-apa atau dimaafkan ketika kita hanya mengusap saja. Terus kalau misalnya di tangan itu caranya gimana? Kalau misalnya di tangan itu yang pertama kita harus niat membasuh sedapatnya, sehat anggota kita yang lain ya. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak terkena, kalau misalnya Jabirohnya di siku ya, mungkin itu bagian lengan dan bagian jari itu kan masih bisa dibuat wudhu. Jadi masih wajib atau masih fardu dalam membasuh menggunakan Jabiroh tersebut. Tetapi Jabirohnya juga harus tetap diusap secara pelan-pelan. Jadi ya karena Allah itu selalu memberikan rukhsah kepada kita, maka hendaknya kita melakukan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.